Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Matius pasal ke-7 ayat 24-25. Demikianlah firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Berbahagialah setiap orang yang mau membaca, mau merenungkan, mau melakukan, dan mau membagikan firman Tuhan dalam kehidupannya setiap hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita akan merenungkan sebuah kebenaran yang sangat penting, yaitu dasarmu harus kuat. Dalam dunia yang penuh gejolak ini, penuh tantangan, badai hidup dan ketidakpastian, kita semua butuh sesuatu yang tidak tergoyahkan. Sesuatu yang tetap stabil saat segalanya berubah. Dan firman Tuhan memberitahu kita apa dasar itu. Sebagaimana firman Tuhan katakan di dalam kitab Matius 7 ayat 24-25, bahwasannya setiap orang yang mendengar perkataanku ini akan melakukan ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu, lalu turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Melalui firman ini, Yesus sedang berbicara tentang dua jenis manusia. Keduanya mendengar firman Tuhan, tapi hanya satu yang membangun hidupnya di atas batu karang, yaitu Kristus sendiri. Perhatikan, badai tetap datang kepada keduanya, tapi hanya satu rumah yang tetap berdiri, rumah yang pondasinya kuat. Kalau kita melihat bangunan pencakar langit di kota-kota, kita mudah terpesona oleh kemegahannya, tapi jarang kita lihat adalah pondasinya. Padahal justru itu yang menentukan apakah bangunan itu akan tahan gempa, angin, bahkan waktu. Begitu juga hidup kita. Banyak orang sibuk mempercantik luarannya, karir, pencapaian, media sosial, tapi lupa memperhatikan dasar hidup mereka. Saat badai datang, barulah kelihatan siapa yang punya dasar, siapa yang tidak. Mengapa kita perlu menjadikan Kristus sebagai dasar? Alasan yang pertama adalah karena Kristus tidak berubah, sebagaimana di dalam Ibrani 13 ayat 8 berkata, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Alasan kedua adalah karena Kristus menang atas maut. Ia tidak hanya mati tapi bangkit. Itu bukti bahwa dasar kita tidak akan pernah runtuh. Alasan ketiga adalah karena Kristus memahami penderitaan kita. Dia tahu apa artinya menderita, dikhianati, dan ditinggalkan. Kita tidak sendirian. Bagaimana memperkuat dasar kita? Pertama, dasar kita diperkuat melalui doa, lewat doa. Doa bukan hanya meminta, tapi membangun hubungan. Semakin dalam hubungan kita dengan Kristus, semakin kuat fondasi kita. Luangkan waktu setiap hari untuk berbicara dengan Tuhan, bukan hanya saat darurat. Kedua, lewat firman Tuhan. Membaca, merenungkan, dan melakukan firman adalah cara kita menanamkan akar iman yang dalam. Firman adalah batu karang itu sendiri. Lewat ketaatan, Yesus berkata dan melakukannya. Tidak cukup hanya tahu firman, kita harus hidup di dalamnya. Iman tanpa perbuatan adalah mati, sebagaimana
Kitab Yakobus pasal kedua ayat 26. Kalau bukan di atas Kristus, di atas apa kita sedang membangun hidup ini? Banyak orang membangun di atas uang, popularitas, relasi, atau bahkan pelayanan. Tapi semua itu bisa lenyap. Hanya Kristus yang kekal. Jika hari ini kamu merasa goyah, merasa lelah, atau hampir roboh, ingat, masih ada waktu untuk memperkuat dasar hidupmu. Bukan dengan kekuatanmu sendiri, tapi dengan membuka hatimu kepada Kristus, Sang Batu Karang itu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah batu karang yang teguh. Hari ini kami datang kepadamu, menyerahkan seluruh hidup kami. Ajar kami untuk membangun hidup di atas-Mu, bukan di atas hal-hal dunia yang fana. Kuatkan kami lewat doa, lewat firman-Mu, dan lewat ketaatan sehari-hari. Saat badai datang, biarlah kami tetap berdiri, karena dasar kami adalah Engkau. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.